Masih bersama kami di Presi Pagi dan kita saksikan bersama segmen Semangat Ramadan 1446 Hijriah. Menjelang Lebaran 2025, Polresta Banyumas turut berbagi kebahagiaan dengan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Melalui program bakti sosial ini, puluhan paket Lebaran disalurkan kepada anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia di Banyumas. Berikut laporannya untuk Anda. Polresta Banyumas menggelar bakti sosial beberapa waktu lalu. Mereka membagikan 75 paket Lebaran kepada anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia atau PDITMI Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Banyumas, Kombes Pol Ari Wibowo. Ia didampingi Wakapolres dan pejabat utama Polresta Banyumas. Di sana juga hadir perwakilan Forkopim Kecamatan Sokaraja, Basnas Kabupaten Banyumas, serta Ketua PDITMI Banyumas. Dalam momentum ini, Kapolresta Banyumas menyampaikan harapan agar bantuan ini dapat memberikan manfaat dan semangat bagi para penerima. Saya bersama dengan beberapa pejabat utama Polresta Banyumas hadir di sini untuk berbagi kebahagiaan, Pak. Berbagi kasih untuk kami bagikan ke bapak-bapak ibu sekalian. Semoga apa yang kami berikan ini bisa dapat memberikan manfaat bagi bapak-bapak ibu sekalian. Karena kenapa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Bakti sosial ini disambut hangat para penyandang disabilitas. Kegembiraan terpampang dari raut wajah mereka. Seluruh anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia mengaku senang. Kehadiran Polri memberi semangat dan motivasi besar, mereka merasa dipedulikan. Ini atas nama teman-teman dari Tunanetra Banyumas ya, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala yang diberikan untuk kami. Tentunya insya Allah ini akan bermanfaat bagi kita semuanya. Kami berdoa mudah-mudahan Pak Kapolres beserta jajarannya bisa melaksanakan tugas dengan baik dan menjadi polisi teladan, menjadi polisi yang benar-benar menjadi dambaan rakyat, menjadi pengayom bagi rakyat, memberikan rasa aman, nyaman sehingga bisa ngayomi rakyat, khususnya karena di sini di Banyumas ya, Polres Banyumas bisa mengayomi rakyat. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Polresta Banyumas dalam membangun hubungan yang erat dengan masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan. Program seperti ini diharapkan terus berlanjut karena sebagai wujud kepedulian sosial masyarakat. Dari Humas Polresta Banyumas melaporkan untuk Polri TV. Menjelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, Polres Sukabumi Kota melakukan patroli gabungan skala besar. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Patroli ini merupakan bagian dari operasi Ketupat Lodaya 2025. Patroli gabungan skala besar ini dilaksanakan pada Minggu 23 Maret 2025. Kegiatan ini dimulai dari Gedung Juang 45 Kota Sukabumi dan dihadiri jajaran Forkopimda, Wali Kota Sukabumi Haji Ayab Zaki dan Wakil Wali Kota Bobi Maulana. Turut hadir dalam kegiatan ini, patroli ini menyusuri sejumlah titik strategis di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Di antaranya Posko Terpadu Tugu Adipura Bank Mandiri, Jalan Cemerlang, Pospam Waru, Pospam Terminal, Pospam Citamiang, hingga Pospam City Mall. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah kejahatan jalanan, aksi premanisme, serta potensi gangguan keamanan lainnya. Patroli skala besar juga menjadi bagian dari operasi Ketupat Lodaya 2025 yang telah dirancang untuk menjamin keamanan menjelang Hari Raya. Kegiatan patroli ini merupakan wujud sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan aparat keamanan lainnya dalam menjaga stabilitas Kota Sukabumi. Polres Sukabumi Kota menegaskan bahwa operasi ini akan terus berlanjut hingga perayaan Idul Fitri usai. Melalui patroli ini, aparat keamanan berharap dapat menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam merayakan Idul Fitri.
Kehadiran petugas di lapangan diharapkan mampu mencegah potensi gangguan Kamtibmas dan menjaga kondusivitas Kota Sukabumi. Pada Sukabumi, Kota menghimbau masyarakat untuk ikut aktif dalam menjaga keamanan di lingkungannya masing-masing. Dukungan dan partisipasi warga akan menjadi kunci dalam mewujudkan hari raya yang aman, damai, dan nyaman. Dalam pelaksanaan operasi Ketupat 2025 di hari kedua, beberapa instansi terkait memberikan apresiasi atas kinerja Polri. Petugas yang bertugas di lapangan dianggap menjalankan tugas secara maksimal dan profesional. Kami dari Jasa Raja ini mengapresiasi. Di dalam mudik dalam 2-3 tahun terakhir ini kan berubah terus. Dan ini adalah satu kebijakan yang sangat baik, kolaborasi yang baik. Jadi Polri ini betul-betul aktif, terutama di Korlantas ini aktif ya. Bahkan termasuk dengan operasi gabungan ini pun juga dimulai dari Polri dulu. Dan ini menunjukkan bahwa Polri ini bisa juga mengajak seluruh stakeholder pemerintah untuk menjawab ketakutan masyarakat pada waktu mudik, yaitu membuat sistem yang berkeselamatan. Sistem yang berkeselamatan ini penting, memastikan kebijakan-kebijakan, inisiatif, bahkan di polisi itu cara bertindak yang dipastikan masyarakat bisa mengetahui harus melakukan apa dan kemudian ada pilihannya apa gitu. Dan koordinasi yang seperti ini pasti tidak mudah, terutama ini dilakukan tidak hanya di dalam mudik, tapi persiapan yang dalam 2 bulan sebelumnya sudah dilakukan. Salah satu contoh, saya dengan Pak Kakor Lantas ini telah mengidentifikasi 3 minggu sebelumnya. Dari identifikasi yang kita lakukan 3 minggu sebelumnya, nah itu terlihat bahwa dibutuhkan kebijakan-kebijakan di dalam SKB itu. Dibutuhkan juga rekomendasi di dalam SKB itu. Sehingga yang terjadi setelah rekomendasi itu kita bisa lakukan dengan baik, akhirnya dari kami melihat bahwa kebijakan dari kepolisian terus Korlantas dengan adanya TFG, Tactical Floor Game, bisa dipahami bahwa ini keseriusan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami juga bekerja sama dan berkoordinasi erat dengan pihak kepolisian dan kami sangat berterima kasih terutama untuk memastikan arus lalu lintas dari rumah penumpang ke juga bandar udara. Ini juga penting karena kalau misalnya kita hanya memastikan on time keberangkatan pesawat saja tapi penumpangnya sendiri pada datangnya terlambat ke airport, tentunya ini akan menjadi masalah bagi kami. Dan itu terutama untuk flight-flight pagi bagian memang mengatur lalu lintas supaya memang tidak terjadi congestion atau macet, sehingga memastikan memang penerbangan seluruh maskapai itu bisa on time karena memang penumpangnya juga bisa sampai ke bandara tepat pada waktunya. Tentunya kami sangat berterima kasih terhadap apa yang sudah diupayakan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Momen 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, perwira SIP 52 RAD atau Rahesa Aditya Diandra, Polda Sulawesi Tengah, terus menunjukkan komitmennya terhadap kegiatan sosial dan mengunjungi asrama Panti Sosial Tresnawerda Yayasan Al-Kausar yang berlokasi di Jalan Pue Bungu, Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu pada Sabtu 22 Maret 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kepedulian perwira SIP 52 RAD terhadap kalangan yang membutuhkan perhatian khusus, seperti para lansia yang tinggal di panti sosial tersebut. Perwira SIP 52 RAD ingin memastikan bahwa para lansia tetap merasakan perhatian dan kasih sayang meskipun sudah berada di fase kehidupan yang lebih tua. Dalam kesempatan tersebut, Ibda Burhan Hussein, perwakilan dari perwira SIP 52 RAD menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekedar kunjungan, tetapi juga bagian dari upaya untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat, terutama yang berada dalam kondisi rentan. Perwira SIP 52 RAD menyadari bahwa para lansia seringkali membutuhkan dukungan lebih, baik secara emosional maupun fisik. Dengan kunjungan ini mereka berharap dapat memberikan semangat hidup kepada para lansia di Panti Sosial Tresnawerda. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antara pihak kepolisian dan masyarakat di wilayah tersebut. Selain memberikan perhatian dan dukungan moral, perwira SIP 52 RAD juga membawa berbagai bantuan untuk para lansia, berupa sembako yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.
Bakti sosial ini mendapat sambutan positif dari pengurus Panti Sosial Tresnawerda. Yayasan Al-Kausar juga mengucapkan terima kasih kepada RAD 52 yang begitu peduli kepada panti jompo yang ada di Yayasan Al-Kausar sebagai bentuk kepedulian di bulan Ramadan. Selain itu, perwira SIP 52 RAD juga melaksanakan buka puasa bersama di Villa Bukit Dodasigi. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara anggota Polri dan masyarakat, serta sebagai bentuk kebersamaan dalam menjalankan ibadah puasa. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polri terus memperkuat sinergi dengan media Garuda TV untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2025, seperti melakukan kegiatan pelepasan tim liputan arus mudik dalam tema Waktunya Mudik, Waktunya Balik 2025. Sebanyak 45 tim liputan Garuda TV melaksanakan peliputan arus mudik di beberapa titik jalur mudik dengan fokus di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Maka Polri hadir dalam kegiatan pelepasan tim liputan arus mudik Garuda TV. Kakor Lantas Polri, Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho mengatakan, Polri telah menyiapkan berbagai strategi pengamanan dan pengaturan lalu lintas guna memastikan perjalanan mudik berjalan aman dan lancar. Ini operasi ketupat hari kedua. Jadi operasi ketupat itu adalah operasi kemanusiaan yang paling terpenting adalah keselamatan. Maka dari itu tata kelola ada 4 klaster yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah tata kelola jalan tol, tata kelola jalan nasional, tempat-tempat penyeberangan laut, udara, terminal, dan lain sebagainya, dan tempat-tempat jalur yang menuju ke wisata, termasuk kegiatan keagamaan dan di perkotaan, mal, dan sebagainya. Tentunya kami mengharapkan karena operasi ketupat ini operasi kemanusiaan, yang paling terpenting adalah mengutamakan keselamatan. Berkaitan dengan rekayasa lalu lintas, tentunya kami laporkan kepada Pak Menteri dan undangan sekalian bahwa hari kedua ini ada signifikan bangkitan arus. Ini akibat dari kebijakan pemerintah yang cukup tepat, work from anywhere, itu ada peningkatan arus yang cukup signifikan. Yang ke Trans Jawa itu ada 37%. Tadi malam kami di Merak juga hampir 42% dari H-10 dan H-9. Artinya bahwa barangkali nanti pada arus puncak di H-3 itu sudah bisa kita kelola, baik itu ke jalan tol termasuk juga tempat-tempat penyeberangan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Garuda TV. Tagline operasi ketupat pada tahun ini adalah mudik aman, keluarga nyaman, selamat sampai tujuan. Menteri Ekonomi Kreatif RI, Teuku Rifki Harsya, juga mengapresiasi kinerja Polri dalam Ops Ketupat Jaya 2025 dan berharap agar pengamanan mudik 2025 terus ditingkatkan. Program ini akan menjadi salah satu sumber informasi utama bagi pemudik dengan menghadirkan informasi dari titik-titik lokasi arus mudik. Garuda TV bersama Polri berkomitmen untuk memberikan laporan yang akurat dan terkini kepada masyarakat. Demikian tadi segmen Semangat Ramadan, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.